Kini semua orang yang hadir telah terkena ilusi dari api iblis. Hal Afzal dan klan kuno lainnya juga tidak terkecuali. Kelompok Xiaoyan kini sangat berhati-hati. Saat ini mereka semua telah berada dalam ilusi, namun ilusi itu seperti hal yang nyata. Mereka semua bertanya-tanya apa yang harus dilakukan untuk menghancurkan ilusi ini. Mendengar pertanyaan ini, Xiaoyan pun mengatakan kalau ilusi pada akhirnya adalah ilusi. Selama hati dan pikiran kita kuat, kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kekuatan di tempat ini ditentukan oleh pikiran dan hati kita semua. Mendengar ini, sosok api iblis sangatlah marah. Tiba-tiba dia muncul di atas Xiaoyan. Kemudian dia mengepalkan tangannya dan api berwarna merah muda mulai berubah menjadi tombak api yang sangat besar. Tombak itu langsung diarahkan ke tempat Xiaoyan berada. Ekspresi semua orang sangatlah pucat saat mereka merasakan kekuatan penghancur yang ada dalam tombak itu. Melihat ini, Xiaoyan memperingatkan semua orang agar selalu bersikap tenang. Jangan pedulikan serangannya sama sekali. Tombak itu hanyalah sebuah ilusi. Mendengar teriakan Xiaoyan, semua orang yang tadinya panik kini mulai tenang kembali. Dan benar saja, saat hampir mengenai mereka semua, tombak api itu tiba-tiba menghilang. Melihat ini, Purifying Demonic Lotus Flame sangatlah marah. Tubuhnya perlahan-lahan seperti akan menghilang. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan telah menemukan metode untuk melemahkan kekuatannya dengan sangat cepat. Ekspresi Xiaoyan sangatlah serius. Kemudian dia mengeluarkan setetes darah esensi. Darah itu bergerak dengan sangat cepat dan membentuk sebuah simbol yang sangat aneh. Xiaoyan berencana menghancurkan ilusi dari api iblis. Menanggapi hal ini, Purifying Demonic Lotus Flame sangatlah panik. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan tahu cara mematahkan ilusi dari tekniknya. Simbol itu segera ditempelkan oleh Xiaoyan ke ruang kosong di depannya. Ruang itu akhirnya bergetar dan tiba-tiba hancur di depan banyak pasang mata. Setelah ilusi itu hancur, ruang di depan mereka semua kini telah berubah. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas lega. Namun ketakutan akan ilusi ini masih membekas di hati mereka semua. Xiaoyan dapat melihat kegelisahan dari hati mereka semua. Dengan sambil tersenyum, dia mengatakan kalau api iblis tidak memiliki kekuatan seperti itu. Sementara Xiaoyan menghela nafas lega, Xiao Chen mulai menampakkan ekspresi yang sangat aneh. Ia segera menenangkan dirinya dan mengatakan kepada semua orang kalau api iblis mencoba untuk mengendalikannya lagi. Mendengar ini, ekspresi Xiaoyan berubah lagi. Dia sangat kagum dengan kemampuan luar biasa Purifying Demonic Lotus Flame. Dia juga bertanya-tanya bagaimana cara untuk menghancurkan kendali api iblis terhadap Xiao Chen. Saat dia sedang memikirkan hal ini, klaster cahaya dalam kepalanya tiba-tiba berfluktuasi. Xiaoyan sedikit terkejut setelah merasakan fluktuasi ini. Tangannya tiba-tiba menekan dahi Xiao Chen dan kekuatan spiritual melonjak dan dengan cepat menggambar simbol tak terlihat di dahi Xiao Chen. Setelah terbentuknya simbol ini, penindasan api iblis terhadap Xiao Chen mulai melemah. Setelah itu, Xiaoyan mengatakan kalau simbol ini hanya dapat menahan sementara kendali api iblis. Kendali ini akan hilang jika api iblis benar-benar musnah. Setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, banyak sosok mulai muncul secara tiba-tiba. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa ketakutan. Sekarang mereka semua telah terbebas dari ilusi. Hal itu semua terjadi karena Xiaoyan telah menghancurkan teknik ilusi dari api iblis. Melihat kedatangan mereka semua, Xiaoyan pun tersenyum. Dengan kekuatan mereka semua, keberhasilan untuk menaklukkan api iblis mulai meningkat. Namun tiba-tiba lautan magma mulai bergejolak. Pilar magma setinggi 1000 kaki muncul dari dalam magma. Di atas pilar tersebut terdapat seorang pria yang memakai jubah putih. Ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi sangat serius saat melihat orang ini. Orang ini adalah Purifying Demonic Lotus Flame yang sebenarnya. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat keadaan semakin sunyi. Tatapan semua orang yang hadir tertuju padanya. Hun Miseng juga menatap orang ini. Mereka semua tidak menyangka kalau Purifying Demonic Lotus Flame telah menguasai teknik dari Purifying Demonic Lotus Sign. Bahkan orang sekuat Hun Miseng juga terjebak dalam ilusi sebelumnya. Semua ketua klan menyadari perubahan yang terjadi pada api iblis. Api iblis kali ini sangatlah berbeda dengan api iblis yang dulu pernah turun. Bahkan teknik dari Purifying Demonic Lotus Sign hampir dikuasai dengan sempurna. Hal ini menyebabkan keserakahan di mata semua orang. Mereka semua sangat ingin memurnikan api iblis untuk pribadi mereka masing-masing. Sekarang mata api iblis tertuju kepada semua orang, tetapi dia mengabaikannya. Pandangannya hanya terkunci kepada Xiaoyan. Dia bertanya kepada Xiaoyan kenapa Xiaoyan bisa mematahkan ilusi surga mimpi darinya. Xiaoyan merentangkan tangannya. Dengan senyum di mulutnya, dia hanya mengatakan kalau dia hanya beruntung.
Mendengar ini, banyak orang tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan tatapan terkejut. Mereka semua tidak menyangka kalau ilusi yang telah diciptakan oleh api iblis selama 1000 tahun telah dipecahkan oleh Xiaoyan yang hanya memiliki kekuatan Daoseng bintang 2. Dalam keadaan yang sangat sunyi, tiba-tiba Huo Xuan tertawa. Dengan lantang dia mengatakan kalau kita semua telah berhutang budi kepada Xiaoyan. Semua orang yang mendengar ini pun menyadari, bahkan Hun Miseng juga begitu. Jika bukan karena Xiaoyan, maka mereka semua akan terjebak dalam ilusi api iblis ini selama-lama. Api iblis menatap Xiaoyan dengan tatapan yang dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak penasaran lagi bagaimana cara Xiaoyan mematahkan ilusinya. Dia mengatakan kalau akan mengetahui ini semua saat Xiaoyan telah menjadi budak apinya. Kemudian ia melambaikan tangannya dan fluktuasi mulai menyebar. Cahaya api surgawi yang menyinari tempat sekitar perlahan mulai menghilang. Semua orang terkejut ketika melihat perubahan ini. Api iblis telah menutup semua jalan untuk mereka bisa lari. Kelihatannya dia akan membunuh semua orang yang hadir. Api yang sangat ganas tiba-tiba meletus dari tubuh Purifying Demonic Lotus Flame. Dalam sekejap mata, api itu telah berubah menjadi penjara api yang memenjarakan semua orang. Kelompok Xiaoyan berkumpul bersama. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia melihat sekelilingnya. Mereka bisa merasakan suhu yang sangat panas dan menakutkan akibat semua ini. Xiao Chen mengatakan kalau kekuatan dari Purifying Demonic Lotus Flame sangatlah luar biasa. Saat ini dia berada di puncak Daoseng bintang 5. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar informasi ini. Lalu tiba-tiba terdengarlah beberapa suara ledakan. Kini telah banyak sosok yang berubah meledak menjadi kabut darah. Banyak sekali orang yang panik setelah melihat ini. Purifying Demonic Lotus Flame menatap sebagian orang yang ada di depannya. Matanya acuh tak acuh. Dalam hati dia mengatakan kalau orang-orang yang memiliki kekuatan di bawah Daoseng tidak pantas untuk menjadi budak apinya. Ledakan terus terjadi dan jumlah orang yang hadir terus-menerus berkurang. Kini yang tersisa hanyalah elit Daoseng. Purifying Demonic Lotus Flame tersenyum setelah melihat ini. Dia melambaikan tangannya dan muncullah 10 sosok yang dibalut oleh api surgawi. Mereka semua adalah budak api yang berada di tingkat kelas Daoseng. Hun Miseng sangat terkejut saat melihat kelompok ini. Barisan ini adalah sesuatu yang bahkan Hell of Soul tidak bisa menampilkannya. Matanya tiba-tiba tertuju kepada Xian dan juga Gunanhai. Ia mengajak mereka semua untuk bekerja sama agar bisa mengalahkan Purifying Demonic Lotus Flame. Mendengar ini banyak orang yang terkejut. Mengingat reputasi aula jiwa yang sangat ganas, tidak ada yang pernah berpikir untuk bekerja sama dengan orang-orang ini. Banyak sekali orang yang ragu-ragu setelah mendengar ini. Mengingat situasi saat ini, jika mereka tidak bekerja sama maka mereka semua akan mati. Orang yang pertama setuju untuk bergabung dengan aula jiwa adalah Panatua Huoyan dari klan Yan. Sedangkan klan Yao, klan Lei dan juga Panatua klan Si merenung sejenak sebelum akhirnya mereka semua setuju untuk bergabung. Mata Xiaoyan tertuju kepada Hun Miseng. Kemudian dia tersenyum dan mengatakan kalau dia akan melakukan apa yang disarankan oleh kepala aula jiwa. Mendengar ini Hun Miseng sedikit terkejut. Kemudian dia mengatakan kalau orang-orang yang memiliki kekuatan di atas bintang 4 Daoseng maka dia akan menyerang Purifying Demonic Lotus Flame bersama dengan dirinya. Sedangkan yang memiliki kekuatan bintang 4 Daoseng ke bawah, mereka semua akan menghadapi budak api lainnya. Xiaoyan pun mengangguk. Pandangannya beralih kepada Gunanhai dan juga Xian. Ia memperingatkan mereka berdua untuk selalu berhati-hati. Xian dan Gunanhai mengangguk. Mereka bukanlah individu biasa. Mereka sangat menyadari situasi saat ini. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika bekerja sama dengan orang-orang dari Hell of Soul, maka mereka semua akan menanggung konsekuensinya. Sedangkan Xiao Chen tidak bertarung bersama Xian dan juga Gunanhai. Saat ini dia akan selalu menjaga Xiaoyan. Lagi pula jika dia menjauh dari Xiaoyan, lambat laun dia akan dikendalikan kembali oleh api iblis. Mereka berdua akan saling melindungi. Karena Xiaoyan adalah keturunannya, dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk melindungi Xiaoyan. Dia sangat mengagumi bakat Xiaoyan. Jika Xiaoyan terbunuh, sebagai leluhur itu akan menjadi pukulan yang sangat sakit baginya. Sekarang mereka semua sedang bersiap-siap untuk menyerang Purifying Demonic Lotus Flame serta budak apinya. Melihat ini, Purifying Demonic Lotus Flame mengatakan kalau dia telah disegel selama ribuan tahun. Hari ini siapapun yang menghalanginya maka dia akan mati. Gelombang api yang panas mulai berfluktuasi. Melihat ini, uap hitam mulai keluar dari tubuh Hun Miseng. Dengan cepat dia mengajak semua orang untuk mulai menyerang. Setelah merasakan fluktuasi yang disebabkan oleh api iblis, Dao-Ki yang sangat agung mulai meletus di tubuh semua orang. Banyak keterampilan Dao yang sangat kuat mulai terbentuk. Pilar api pun terbang ke langit. Hal itu tampak sangat indah. Namun di balik keindahan itu menyembunyikan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Akibat panas ini, setengah pakaiannya Wang Wei dan Panatua klan Si ikut terbakar. Penampilan mereka sangatlah menyedihkan.
Melihat serangannya berhasil, senyuman sedingin es muncul di wajah api iblis. Tubuhnya melayang di langit saat tangan kanannya tiba-tiba meraih lautan magma di bawah mereka semua. Kemudian keluarlah tangan yang terbentuk dari magma yang sangat panas. Tangan ini melesat ke arah mereka semua. Kelompok Xiaoyan melihat ini dari jauh. 7 ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas doseng ke atas berakhir sangat menyedihkan di tangan api iblis. Dengan ekspresi suram, Hun Misen mengatakan kalau kita terus menahan kekuatan kita semua tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerang api iblis. Mendengar ini, 6 orang lainnya mulai mengerutkan kening mereka. Ekspresi mereka semua perlahan menjadi serius. Aura mereka perlahan menjadi semakin kuat. Tubuh Xian mulai bergetar saat raungan naga bergema di seluruh dunia ini. Dia berubah menjadi tubuh naga ponik setinggi 10.000 kaki. Dia mengepakkan sayapnya dan mengadu gelombang tornado panas. Melihat transformasi Xian, Hun Misen sedikit terkejut. Segel tangannya dengan cepat berubah. Doki yang sangat luas dan agung mulai menyebar dari tubuhnya. Saat ini dia akan melepaskan semua kekuatannya. Melihat ini, 5 individu lainnya mulai mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Melihat ini, Purifying Demonic Lotus Flame hanya bisa tertawa. Matanya melirik kelompok Xiaoyan dan senyuman sangat jahat muncul di wajahnya. Segera dia mengeluarkan perintah kepada budak api untuk membunuh semua orang. 10 budak api doseng yang tergantung di udara tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka semua mulai menyerang kelompok Xiaoyan tanpa ragu-ragu.